Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di saya Kitchen. Hari ini aku lagi mau buat sayur rebus. Ini sehat, terus gampang banget bikinnya. Ini pertama di sini aku ada labu air. Nah ini kalau kalian adanya labu siam nggak apa-apa, pakai aja ya, itu sama aja. Nah kemudian di sini aku mau potong-potong biasa. Ini aku potongnya agak besaran. Nah kalau dipotong-potong kayak ini dibagi 4 lagi, biar dia lebih agak kecil sedikit. Nah kayak gini. Kalau udah semuanya di sini aku mau cuci aja biasa. Nah, ini aku udah kupas dulu ya kulitnya karena kulitnya lumayan agak keras, jadi dibuang aja. Nah, untuk bumbu atau bahan yang diuleknya di sini aku ada bawang putih, bawang merah, kemudian cabai rawit merah sama cabai hijau sama tomat ya. Itu aja. Nah, ini aku udah potong-potong biar dia cepat halusinnya. Nah, ini diulek aja, ulek kasar. Jangan terlalu halus ya. Nah kayak gini, ini udah cukup sebenarnya. Nah ini simple banget. Terus ini tanpa minyak, tapi tetap bikin ngabisin nasi ya. Nah udah kayak gini kita sisihin. Selanjutnya sini aku udah siapin juga ini air asam jawa yang udah aku larutin. Nah ini udah itu. Selanjutnya aku udah panasin juga air. Nah kalau udah mendidih kayak gini si airnya, tinggal dimasukin si bahan yang udah diuleknya. Nah ini tujuannya buat dia matang ya. Nah kayak gini, ini simple banget. Ini kayak sayur asem tapi ini pakai air labu atau labu air tuh aja ya. Nah ini simple banget pokoknya. Nah aku mau tunggu sampai dia mendidih, sampai dia matang biar nggak bolangu. Nah kalau udah mendidih kayak gini, ini aku mau masukin si labu airnya. Nah ini dimasukin aja semuanya kalau udah dicuci bersih. Dan ini tinggal ditunggu sampai dia benar-benar lembut. Nah karena kalau udah matang pun dia teksturnya tuh agak kenyal ya, agak kenyal terus kayak cangor gitu, masih ada kerasnya gitu. Jadi tapi itu udah matang. Nah ini kayak gini, aduk-aduk aja bentar. Nah kalau kalian mau pakai lengkuas, pakai daun salam nggak apa-apa ya, silahkan. Nah kemudian di sini aku mau seasoning. Seasoningnya ini gampang banget, aku cuma pakai kaldu jamur. Nah kemudian sedikit garam sama pakai gula sedikit, udah itu aja. Kalau kalian gak suka sayur yang ada gulanya, kalian boleh skip banget ya. Nah kemudian ini masukin si larutan air asam jawanya. Nah ini yang buat segar tuh perpaduan antara kuah sama asam jawanya, benar-benar enak banget. Nah kalau kalian pakai terasi boleh ya, masukin terasi, tapi di sini aku buatnya itu terpisah, jadi pakai sambal lagi ya, lebih mantap gitu. Nah ini tinggal ditunggu aja sampai dia mendidih, sampai dia matang pokoknya. Ini anti ribet. Nah di sini aku tambahin MSG sedikit biar ada gurih-gurihnya. Kalau di rumah tuh pakai MSG ya, wajib. Nah ini ditunggu aja sampai dia benar-benar matang ya. Ini sekitar 5 atau 10 menitan biar sempurna. Sebenarnya labu air nih bisa dibuat lalapan ya. Enak, aku pernah coba, terus enak kayak timun 11-12. Nah udah kayak gini, ini tinggal ditunggu aja sampai airnya sedikit surut dan si labu airnya matang gitu. Nah ini kuahnya menggiurkan banget. Ini cocok banget nih dimakan sama ikan goreng, udang goreng ataupun ayam goreng. Nah ini udah ready. Nih dicicipi, kalau udah oke tinggal dimatiin si kompornya ya. Terus ini sehat. Terus kalau kalian nggak suka terlalu pedas, boleh dikurangin, sesuaiin aja ya. Nah ini kirinya udah mateng nih, warnanya sama kayak gini ya, putih. Nah tinggal dimatiin kompor dan siap buat disajiin. Ini simple banget. Kalau kalian ada kates ataupun gedang muda, ini boleh banget. Nah ini tinggal disajiin aja. Ini bakalan boros nasi kalau makan sama ini, apalagi sama ikan asin sih cocok banget. Nah oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Saeb Kitchen. Kalian langsung nonton. Hari ini aku lagi mau buat tumisan yang simple. Kalian pernah coba nggak sih ini pare belut? Nah ini hasilnya enak banget. Nah pertama di sini aku udah siapkan, ini namanya pare belut ya. Kalau di daerah kalian apa namanya? Kalau di tempatku namanya pare belut. Nah ini aku udah siapkan 1 buah yang lumayan agak besar dan panjang ini.
Kemudian ini dikerik aja ya bagian si kulit paling tipisnya itu. Nah di sini kemudian aku mau potong-potong aja sesuai selera. Nah ini dalamnya tuh lembut, terus si bijinya masih muda ya. Nah ini dipotong-potong aja kayak gini. Nah ini teksturnya tuh enak, tapi ada sedikit langu kayak ini ya. Tapi nggak pahit sama sekali kayak pare reguler kayak gitu ya. Nah kemudian di sini aku cuci sampai dia bersih, sampai lendirnya nggak ada. Nah selanjutnya untuk perbumbuannya sendiri di sini aku pakai bawang merah. Ini ukurannya lumayan lah. Kalau yang kecil kalian pakai 3 atau sampai 5 siung bawang putihnya. Kemudian di sini aku juga siapkan 3 siung bawang putih, diiris juga sama ya. Nah ini diiris kayak gini. Ini simpel aja, kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya. Nah oke, selanjutnya di sini aku juga siapkan jahe. Ini aku pakai 1 ruas. Kemudian di sini aku geprek dulu, kemudian cincang kasar aja. Kenapa aku pakai jahe? Karena aku pakai udang ya. Nanti biar menetralisir si anyirnya, karena udang agak anyir ya meskipun udah dicuci bersih itu. Nah selanjutnya biar ada pedesnya, di sini aku pakai beberapa cabai merah. Nah ini aku dipotong sembarang aja kayak gini ya, nggak diserong-serong, nggak dibagus-bagusin. Jadi ini kayak gini biar satset. Nah ini kalau udah beres ini disisihkan. Kemudian untuk udangnya sekitar 50 gram ini atau 6 biji aku pakainya. Ini sisa di kulkas. Nah ini udah dibersihin ya, udah dibelah juga, udah dibuang kotorannya. Nah kayak gini. Kalau cangkangnya aku tetapin ya, jadi biar nanti warnanya cakep aja gitu kalau ada cangkangnya jadi merah. Nah untuk minyaknya aku pakai 3 sendok makan. Kalau udah panas di sini aku mau tumis perbumbuan yang udah diirisnya, kayak bawang putih, bawang merah, jahe sama cabenya ditumis duluan ya. Ini aku tumis sampai dia setengah layu dulu. Nah selanjutnya kalau udah setengah layu di sini aku mau masak udangnya. Nah ini dimasukin si udangnya juga. Nah kemudian di sini aku mau tumis aja ini sampai si udangnya berubah warna dan semuanya matang ya. Nah ini dioseng-oseng aja kayak gini. Nah selanjutnya kalau udah harum, terus si perbawangannya udah nggak bau langu, dimasukin si pare belutnya. Nah ini kayak ini cerah banget ya, warnanya bagus banget. Kalau dimasak santan pun enak ya, kalau di rumah dimasak santan ini enak. Nah ini diaduk-aduk aja kayak gini sampai semua tercampur rata. Nah usahakan si apinya itu besar ya, biar nanti tetap hijau gitu. Nah ini kayak gini aku mau masak dulu dia sampai setengah matang dulu. Nah di kayak gini. Kemudian di sini aku mau tambahkan air sekitar 75 ml atau 100 ml kurang lebih. Tergantung selera ya. Kalau mau lebih berkuah juga silahkan tambahin lagi. Nah kemudian nanti dari si parenya juga mengeluarkan air kayak gambas atau oyong juga ya ini. Tapi ini agak kasar sedikit, kayak labu air, tapi ini lebih ke kasarnya dikit ya. Nah ini kayak gini. Kemudian tunggu dulu sampai dia mendidih, baru aku mau seasoning atau dibumbuin. Ini pakai kaldu jamur. Kemudian ini aku pakai garam setengah sendok teh. Kemudian aku pakai saus tiram sekitar 1/4 saus tiram. Nah untuk selanjutnya di sini aku pakai merica bubuk hitam karena nggak ada yang putih. Nah ini pakai 1/4 sendok. Kemudian 1 sendok makan saus tomat garlic. Jadi ini udah di mix ya, jadi lebih enak. Nah selanjutnya sini aku pakai gula pasir ini sekitar setengah sendok makan juga. Kemudian diaduk semuanya sampai semua tercampur merata gitu ya. Nah kalau udah perbumbuannya ini masuk, aku mau tunggu dulu sampai dia benar-benar mateng. Tapi kalau dia benar matang juga nggak berubah warnanya, tetap hijau, tetap cantik ya. Ini tunggu dulu sampai si airnya agak sedikit surut dan bumbunya tuh meresap sempurna. Nah ini ditunggu aja, nggak usah ditutup ya. Ini kayak gini ya, aduk-aduk. Sebentar aku masak sekitar 5-10 menitan. Nah ini kayak gini diaduk-aduk aja sampai dia mendidih ya, ditunggu aja kayak gini. Nah oke, kalau ini udah mendidih, dirasa semuanya cukup, tinggal dimatiin si apinya dan siap buat disaji. Ini makan sama nasi hangat, ini udah ada lauk, udah ada sayurnya juga, udah lengkap banget ya. Jadi kalian harus coba. Nah kalau di tempat kalian apa namanya ya kayak gini, kalau di tempatku pare belut. Oke, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Saib Kitchen, kalian langsung nonton. Dan share jika videonya bermanfaat. See you next video. Happy cooking.